بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak sekalian, kita pada pertemuan ini kita akan melanjutkan yang pertemuan yang pertama kemarin. Kita adab menuntut ilmu ya sampai poin 10. Sekarang kita akan mulai poin 11 ya. Silahkan diperhatikan. Ya, poin 11 itu beradab dan berbudi dalam menuntut ilmu. Sudah jelas ya. 12. Hadiri secara terus-menerus dalam majelis ilmu dan tidak malas. Ya, kadang-kadang kita belajar itu terasa malas, maka itu dipaksa. Jadi kalau belajar itu memang ada saatnya nanti kita malas, maka itu harus dipaksa. Jadi harus dilawan. 13. Tidak putus asa dan merendahkan diri. Hendaknya dia mengingat firman Allah Ta'ala, Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun ya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh ya. Jangan putus asa atau rendah diri. Jadi pada dasarnya setiap siswa itu punya potensi yang sendiri-sendiri ya. Jadi harus semangat. Kemudian yang 14 itu keliru ya, seharusnya 14 itu masih nomor 13 ya. Langsung nomor 15, membaca buku-buku yang memotivasi untuk menuntut ilmu ya. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ada perpustakaan, jadi silahkan kunjungi perpustakaan dan bacalah buku yang memotivasi. Contohnya apa ya? Ya, di perpustakaan ada keutamaan menuntut ilmu. Kemudian apa lagi dulu? Baca. Jadi kita akan melihat di situ bagaimana para ulama membaca buku itu dengan serius dan sungguh-sungguh ya. Jadi perbanyak baca buku. Kemudian nomor 16 itu menjaga agar selalu bergegas menghadiri majelis ilmu dan memanfaatkan waktunya. Jadi bersegera. 17 itu mengejar pelajaran yang tertinggal ya. Kadang-kadang kita belajar itu sakit atau izin atau yang lain, maka segera ya minta pinjam catatan teman untuk mencatatnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau ada PR silahkan ditanya temannya ada PR atau enggak ya. Intinya setiap ketika dengan pelajaran kita harus berusaha mengejarnya. 18 yaitu menulis catatan penting pada sampul luar buku atau kertas lainnya ya, itu penting. Jadi kalau kita punya catatan, kita catat ya, di buku, dibuat tulisan yang menarik mungkin di stabilo atau di warna yang lain ya. 19 itu membaca agar selalu membaca ulang catatan penting ya, ini fungsinya catatan. Jadi ketika kita mau ujian atau ulangan, waktu kita terbatas, maka dibantu dengan membaca catatan ya. Kan kalau satu buku ya dibaca semua mungkin nggak selesai, tapi kalau kita sudah ringkas catatan, maka akan memudahkan ketika akan memurojaahnya. Kemudian 20, membeli buku sebaiknya seorang membuka halamannya secara umum. Jadi ketika akan beli buku itu harus dipilih, dibuka dari daftar isinya. Jadi jangan baca langsung, tapi daftar isinya penting enggak ya. Salah satu metode membaca cepat yaitu pertama kali yaitu membaca daftar isi buku. Paling enggak setelah kita membaca isi buku, daftar isi buku, kita akan tahu gambaran buku ya. Kemudian 21, tidak melempar buku di atas tanah. Nah, ini termasuk adab seorang murid.
buku itu tidak boleh dilempar, harus ditata rapi, diatur di atas, ya. Diusahakan setiap hari dibuka supaya apa? Kalau buku disimpan lama itu kadang dimakan rayap. Jadi buku itu harus dicek keberadaannya. Kemudian dua-dua yaitu tidak memotong pembicaraan seorang guru sampai dia selesai menerangkan masalahnya. Ini termasuk adab murid adalah ketika diterangkan maka dia harus mendengarkannya, ya, sampai guru selesai menerangkan. Jangan sampai memotong, ya. Nanti ada waktu sesi, waktu diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi adab seorang murid ketika diterangkan jangan memotong pembicaraan guru, ya. Ya, 23 yaitu pada saat penuntut ilmu tidak memahami suatu pelajaran, maka hendaknya bersabar sampai guru yang tersebut berhenti berbicara. Lalu barulah bertanya kepada gurunya dengan beradab. Ya. Jadi di sini ketika kita bingung, bersabar dulu sampai memberi guru kesempatan untuk bertanya. 24 yaitu beradab dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. Jadi kalau kita bertanya itu harus beradab, dengan melembutkan suara, mengangkat jari, ya, maaf Pak, ini gimana, ya. Jadi dengan beradab. Seorang nomor 25 yaitu seorang penuntut ilmu harus menjalankan hak ilmu di masjid. Ya, ini seorang berilmu itu harus menjalankan haknya di masjid. Kemudian yang 26 yaitu membaca biografi para ulama. Itu penting sekali. Alhamdulillah di perpustakaan ada, silahkan. Jadi ketika kita membaca biografi ulama, maka kita akan timbul kecintaan, ya, kepada ulama tersebut, karena kita tahu ulama tersebut orang hebat, cara belajarnya, ya. Kita perlu membaca biografi ulama supaya kita bisa menirunya. Itu 27. Membaca tentang tuntutan hukum yang berhubungan dengan beberapa musim ibadah tertentu sebelum musim tersebut tiba, ya. Jadi kita membaca maksudnya gini. Jadi ketika akan Ramadan, kita membaca tentang Ramadan. Kalau kita musimnya tentang Muharram, kita baca tentang Muharram, keutamaan bulan Muharram dan lain-lain. Kemudian 28 perhatian terhadap pembelian buku secara khusus bahas masalah fikih, ya. Jadi ini sudah dibahas depan tadi. 29 mempunyai prioritas dalam menuntut ilmu, ya. Jadi ilmu syar'i itu banyak, kita harus punya prioritas. Kita itu ahli pengen bidang apa? Hadis atau Al-Quran atau tafsir, ya. Kalau semua dipelajari perlu waktu yang lama, bahkan kalau nggak sabar bisa, ya. Kita ngambil spesialisasi. Jadi kalau kita di Jamiah kan dipisahkan antara jurusan hadis, kemudian syariah, bahasa. Jadi kita harus tahu potensi kita itu bagian mana. Nah, itu yang kita ambil. Kemudian 30 yaitu waspada terhadap sifat merasa sudah alim. Ya, ini hati-hati. Jadi ketika kita sudah belajar, sudah bisa bahasa Arab, nahwu shorof, sudah merasa alim, ya. Padahal masih awal. Jadi jangan merasa alim atau mengetahui, ya, merasa pinter, ya, itu nggak boleh. Terus belajar murid diusahakan merasa belum punya ilmu, ya, nanti kita akan semangat untuk mencari ilmu. Tapi kalau sudah merasa pinter, maka kita akan berhenti di situ. 31 memuji Allah saat menyebut namanya, yaitu berzikir kepada Allah SWT. 32 yaitu berselawat kepada Nabi, yaitu menyebut nama beliau. Jadi diusahakan kita banyak berselawat, kita berjalan ke masjid atau ke asrama atau ke kelas, ya, kita berselawat atau juga murojaah Al-Quran. Pokoknya banyak mengucapkan hal-hal yang baik. 33 yaitu berdoa agar para sahabat diridhoi saat menyebut nama salah seorang dari mereka. Jadi ini adalah adab seorang murid, yaitu mendoakan, ya, sahabat radhiyallahu anhu, ya, kemudian radhiyallahu anhuma, ya.
Jadi mendoakan nama sahabat ketika disebutkan. 34 yaitu berdoa saat menyebutkan nama para ulama yang telah tiada agar diberikan rahmat Allah kepada mereka. Itu kita mendoakan ya ulama yang setelah meninggal, misalkan Syekh Albani rahimahullah. Jadi termasuk adab. Jadi ketika menyebut nama ulama yang telah meninggal, kita mendoakan. Kemudian 35 dan 36 kita tinggalkan, langsung ke 37. Teliti di dalam mengambil perkataan orang lain. Yaitu tidak langsung percaya begitu saja, yaitu harus cross check ya. Apalagi ada berita yang penting, maka harus teliti dulu kebenarannya. 38 yaitu waspada terhadap tindakan memperkuat pendapat dengan riwayat-riwayat yang lemah. Yaitu ini sama ya, kita harus tahu hadis ya. Kalau hadis selain Bukhari dan Muslim, itu harus kita membaca takhrij dari Syekh Albani misalnya. Untuk abad ini yang terkenal adalah Syekh Albani, jadi kita tahu takhrijnya. Jadi penelitian hadisnya ya. 39 yaitu tidak melemahkan hadis yang sahih ya. Jadi ini harus tanya ulama ya, tidak boleh asal-asalan ya. Kalau bisa amannya cari hadis Bukhari dan Muslim ya. Selain itu maka harus diteliti ya, dicek di bukunya Syekh Albani atau yang lain yang dianggap ahli dalam hadis. Kemudian 40, tidak meremehkan masalah-masalah yang ditanyakan kepadamu, sebab hal tersebut menuntut untuk mencari dan meneliti masalahnya ya. Jadi dalam hal apapun kita tidak boleh meremehkan agama, kecuali kalau kita memang sudah paham. Paham pun tidak boleh meremehkan ya. Tetap kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan terhadap agama. Kemudian 41, membawa buku kecil untuk menulis masalah-masalah dan pertanyaan penting ya. Seorang pelajar itu seharusnya membawa buku kecil untuk catat hal-hal yang penting ya. Minimal mufradat dicatat yang penting ya. Kemudian 41, waspada terhadap tindakan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah ya. Janganlah kita menyibukkan diri yang perkara-perkara yang mubah, yang bolehkan. Misalkan sepak bola, boleh hukumnya, cuma jangan terlalu banyak main sepak bola, main badminton dan lain-lain. Jadi perkara-perkara mubah jangan terlalu menyita waktu ya. Kemudian 43 itu mengunjungi toko buku untuk mengetahui buku baru, untuk mengetahui buku-buku yang baru. Ini penting ya. Mungkin pada saat hari Jumat libur silahkan datang ke toko buku untuk ya membaca buku yang baru atau untuk menambah wawasan tentang keilmuan kita. Kemudian 45, tidak tergesa-gesa dalam mengklaim dirinya telah memahami pembahasan ya. Tidak merasa puas, wah saya sudah paham, sudah tinggal tidur ya. Ada memang santri ya, dia merasa sudah paham, dia di kelas tidur. Tanya, kamu tidur sudah paham tat? Nah, ini nggak boleh meremehkan ya. Seorang santri dalam kelas harus memperhatikan ustaznya, walaupun apapun ya. Pasti insya Allah akan mendapatkan tambahan ilmu baru. 46, membaca buku-buku yang berhubungan dengan fatwa ya. Ini penting ya. Sebagai seorang thalibul ilmi harus, kadang-kadang kita tanya orang lain apa hukumnya ini, tapi kalau kita sudah membaca buku fatwa maka lebih enak lagi. Ini menurut Syekh Utsaimin boleh, menurut Syekh Albani tidak boleh. Jadi kita bisa menjelaskan kalau kita pernah baca buku fatwa ya. Kadang orang nggak pernah baca memfatwa sendiri, ini boleh, ini bahaya. Jadi kalau kita membaca buku rujukan maka akan mudah. Kemudian 47, tidak tergesa-gesa dalam menolak suatu secara umum ya. Ketika ada suatu tidak langsung menolak, diteliti dulu, dipikir dulu ya. Ya.
49 yaitu menggunakan kata-kata pujian untuk mengagungkan diri sendiri, yaitu tidak memuji dirinya sendiri, intinya itu ya. Jadi larangan memuji diri sendiri. 50 yaitu menerima kritik dan nasihat dengan jujur tanpa bersikap pura-pura, yaitu ketika kita dikritik teman kita di kelas, maka kita harus terima dengan jujur ya. Kemudian 51 yaitu tidak bersedih dengan minimnya orang belajar dari dirinya, yaitu jangan bersedih ketika setelah lulus mendirikan majelis taklim yang datang hanya 1 orang 2 orang, tetap ya nggak masalah. Jadi tetap dakwah harus jalan ya, dibacakan kitab dan diperdengarkan ya. Walaupun 1 orang tidak masalah. Kemudian 52 waspada terhadap kegiatan menyanyikan waktu untuk mencari sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti masalah-masalah ganjil dan perkara-perkara yang aneh ya. Seperti menanyakan apa warna anjing Ashabul Kahfi ya, sejenisnya. Jadi ini adalah menyanyikan waktu, pertanyaan yang tidak pada gunanya. Kemudian 53 tidak mengucapkan suatu jawaban tanpa ilmu dan tidak merasa sungkan dengan sebuah pernyataan yang tidak bisa dijawab ya. Jadi dia merasa hebat, ditanya menjawab terus, padahal jawabnya ya kadang-kadang ngawur ya. Kalau tidak bisa tanya apa, mengucapkan wallahu alam, itu udah cukup. Ya, 54 tidak terpengaruh dan merasa hina karena celaan seseorang. Jadi tidak merasa rendah ketika orang mencela ya. Tetap sabar. 55 waspada agar tidak putus asa. Jangan dalam belajar itu jangan sampai putus asa. Jadi harus kuat. 56 menjaga selalu sholat malam ya. Ini ada kebiasaan thalabul ilmi. Jadi kalian harus mulai sekarang belajar sholatul qiyamul lail ya. Bawa jam beker di kemudian style ya, jam 2:30 atau 3:30 kemudian qiyamul lail. 5 meninggalkan istirahat, omongan dan tidur yang berlebihan ya, tidak banyak tidur ya, banyak istighfar ya, sehingga sholat 5 waktu pasti insya Allah akan terbangun ya. 58 seorang muslim dan menuntut ilmu harus bekerja untuk memenuhi hajat orang manusia. Jadi penuntut ilmu itu harus bekerja, yaitu untuk memenuhi hajatnya ya. Kita lihat Imam Ahmad juga pada suatu saat beliau tidak punya uang Pak, menjadi katib atau penulis ya, menuliskan hadis nanti mendapatkan upah. Jadi ulama-ulama dulu ya, mereka perjalanan ilmu itu menjaga diri ya, tidak minta-minta enggak ya. Jadi mereka bekerja, kadang cari kayu atau menjadi penulis, fotokopi lah istilahnya zaman sekarang. Kemudian yang kedua itu menepati janji ya, yang B menepati janji ya. Sungguhnya Allah Ta'ala memuji para nabi dan rasulnya dengan sifat ini, disebutkan dalam Ismail salam, innahu kana shadiqal wa'ad, dia adalah seorang yang menepati janji. Kemudian yang C bersikap santun dan lembut ya. Ini seorang thalabul ilmi harus bersikap santun dan lembut, berikan maaf dan ajaklah kepada yang ma'ruf ya. Itu merendah diri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya agar saling bersikap tawadu, agar seorang tidak merasa sombong atas orang lain dan tidak pula seorang berbuat zalim atas orang lain. Jadi merendahkan diri ya, tidak sombong. Kemudian E bersikap ramah terhadap orang lain dan lapang dada serta duduk untuk mendengarkan problem mereka, yaitu ramah ya. Ini bisa diartikan juga senyum dengan temannya ya, berlapang dada ketika terjadi perbedaan, maka berlapang dada, tidak harus merasa paling benar. Kemudian F yaitu mengingatkan dan menasihati orang lain ya. Jadi seorang thalabul ilmu itu saling mengingatkan. Jadi kalau kalian diingatkan itu jangan marah. Demi juga suatu saat nanti kalau teman kalian berbuat salah juga saling mengingatkan intinya. Jadi jangan diam ketika yang lain berbuat maksiat
ya. Kemudian yang G itu Ali bin Abi Thalib berkata, berbicara kepada orang lain dengan sesuatu yang mereka ketahui. Nah, maksudnya apa? Ketika kita berbicara itu melihat siapa yang diajak bicara, menggunakan bahasa apa yang cocok, itu perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita berbicara pada orang petani dengan bahasa Arab katakanlah, dengan orang awam berbahasa Inggris dan lain-lain. Ini adalah harus mengetahui siapa yang diajak bicara. Ya, demikianlah ya pembahasan ini pada bab pertama menuntut ilmu. Silahkan kalian buka lagi bukunya. Ya, ini hanya ringkas saja. Kalian baca halaman 1 sampai 6. Ini banyak karena waktu yang terbatas. Kita ringkas jadi kalian bisa membaca sendiri lebih nyaman nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.